pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini sela-sela melayani masyarakat, tentunya ada sedikit dari informasi-informasi yang kita perlu sampaikan. Tentunya informasi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa, begitu juga rekan-rekan kerja, mitra-mitra kerja yang ada di wilayah kesempatan khususnya di Kecamatan Bungaraya dan Kabupaten Siak. Baik pemirsa sekalian, pada pagi yang berbahagia ini ada beberapa hal yang kami akan mewawancari Bapak Ketua Kecamatan Bungaraya. Intinya adalah ada instruksi daripada Menteri Agama tentang revitalisasi. Tentunya harus dipahami dan mengerti apa maksud daripada revitalisasi ini. Tentunya kami dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaraya akan memaparkan sedikit. Baik Pak, ada instruksi yang disampaikan oleh Bapak Menteri Agama kemarin tentang revitalisasi. Apa maksudnya Pak? Dan apa yang sebenarnya revitalisasi? Terima kasih Pak Kudus. Ini memang sebuah tantangan bagi kita, Kementerian Agama hari ini dengan perkembangan zaman, dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang ada. Maka memang salah satu program dari Kementerian Agama itu adalah bagaimana merevitalisasi gua-gua itu. Dan insya Allah target revitalisasi ini akan tercapai sampai 2024. Yang hari ini, yang saat ini sudah di launching 6 sebagai percontohan di Indonesia revitalisasi dari Kuat sendiri. Kalau dalam bahasa kita sebenarnya revitalisasi itu adalah bagaimana upaya usaha yang kita lakukan bagaimana gua ini menjadi sesuatu yang penting di tengah-tengah masyarakat, sehingga bisa ini menjadi sesuatu hal yang penting dan menjadikan sebuah pusat keagamaan di kecamatan. Maka setiap aktivitas kehidupan keberagaman yang ada itu maka dijadikan pusatnya adalah gua. Berarti revitalisasi itu menjadikan sesuatu itu menjadi yang penting di tengah-tengah masyarakat, menjadikan gua itu menjadi penting di tengah-tengah masyarakat. Maka karena ini adalah suatu program dari Kementerian Agama merevitalisasi gua ini, maka semua pembinaan itu, semua revitalisasi yang menjadi sebuah tujuan tadi itu dilakukan secara menyeluruh oleh Kementerian Agama. Mungkin bahasa kitanya pada revitalisasi itu sebuah usaha, sebuah upaya bagi kita bagaimana bahasa kita sederhananya gua ini menjadi penting di tengah-tengah masyarakat. Itulah mungkin bahasa sederhana kita yang bisa kita pahami, sehingga gua ini ke depan menjadi suatu rujukan di tengah-tengah masyarakat tentang kehidupan keberagaman. Mas Pak, yang selanjutnya Pak, tujuan dari poin-poin revitalisasi ini Pak, tujuan yang mendasarnya Pak. Kalau kita coba dengar dari Wakil Menteri Agama, juga dari Irjen Kementerian Agama sendiri, setidaknya ada 4 hal sebenarnya tujuan dari revitalisasi itu sendiri. Pertama, meningkatkan kualitas umat beragama. Artinya gua menjadi sebuah pusat kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan beragama. Yang kedua, memperkuat peran KUA dalam mengelola kehidupan beragama. Artinya bagaimana KUA itu yang seperti kita sampaikan revitalisasi tadi itu, KUA ini menjadi hal yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat sebagai rujukan kehidupan keberagaman yang ada terkhusus bagi kita di kecamatan. Bagaimana dia itu menjadi hal yang sangat penting. Yang ketiga tentu bagaimana kita peran KUA itu sendiri Pak Kudus memperkuat program-program pelayanan kemasyarakatan. Artinya program-program kita yang ada selama ini, bagaimana program-program layanan terhadap masyarakat sesuatu yang menyentuh, sesuatu yang terasa baik oleh masyarakat, menjadi suatu layanan KUA itu menjadi suatu yang terbaik di tengah-tengah masyarakat. Yang selanjutnya tentu adalah bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan KUA sebagai pusat keberagamaan. Artinya meningkatkan kapasitas itu artinya adalah bagaimana KUA itu menjadi pusat kegiatan-kegiatan keberagaman yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sehingga tujuan-tujuan itu nanti akan ditafsirkan atau diterjemahkan dari 4 tujuan tadi ke berbagai macam sektor. Itu mungkin tujuan-tujuan dari revitalisasi itu, Pak Kudus.
Dan bagi kita selaku KUA Bunga Raya hari ini, karena hari ini di Indonesia adalah 6 yang menjadi pilot projectnya, yang satu cuma di Sumatera yaitu di Bandar Lampung, kedua Kecamatan Gunung Sugi, itu satu-satunya di Indonesia sebagai contoh bagi kita yang tidak yang tidak dikasih contoh atau mungkin sebagai role model bagi kita hari ini, maka kita harus berbenah mengikuti perkembangan itu. Bagaimana kita hari ini berbenah di KUA Bunga Raya. Tujuan maksud dari revitalisasi itu bisa kita wujudkan, walaupun memang hari ini kita tidak rehab kantor kita secara standar nasional itu belum, tapi setidaknya kita harus melakukan perbaikan dari lini pelayanan kemasyarakatan. Itu bagus. Pak, terakhir Pak, apakah ada syarat-syarat tertentu dalam revitalisasi ini di KUA khususnya secara umum Pak? Ada syarat-syarat tertentu nggak dalam pandangan Bapak dan informasi dari Pak Menteri kemana? Kalau kita tengok dari program revitalisasi itu yang diwujudkan dalam program rehab fisik, kemudian juga terhadap penyempurnaan standar pelayanan ke masyarakat, kemudian adanya transportasi digital, dan bagaimana capacity building terhadap petugas-petugas KUA, dan kemudian ada bintek-bintek. Memang secara persyaratan sebenarnya kalau kita tengok dari hal yang ada, pertama memang bagaimana sebenarnya kita di KUA itu sendiri sekarang memperkuat diri kita, meningkatkan sumber daya manusia kita yang ada di KUA. Itu yang utama. Sehingga kalau sumber daya manusia kita udah kita tingkatkan, maka apa yang menjadi program tadi seperti masalah fisik itu kan hal yang mendukung persoalan fisik. Tapi yang menjadi hal yang sentral sebetulnya adalah bagaimana program-program di KUA itu menyentuh kepada masyarakat. Bahkan kalau kita tengok dari ketentuan PP nomor 34 di sini Pak Kudus, ada 10 tupoksi KUA itu, maka 10 itu memang harus kita wujudkan. Artinya memang program-program KUA yang sudah kita lakukan sebenarnya Pak Kudus di Bunga Raya ini, kita tinggal sebenarnya penyempurnaan lagi sebenarnya, penyempurnaan. Bahkan hari ini juga KUA tidak lagi hanya berbicara tentang masalah nikah, terujuk, nikah dan itu saja lagi Pak Kudus. Tapi bagaimana ke depan KUA ini menjadi pusat keberagaman termasuk ekonomi umat. Nah, itu sebabnya kalau kita hari ini di Bunga Raya kita membenahi UPZ kita, kemudian juga kita akan meluncing kampung zakat. Ini sebenarnya sudah upaya dari revitalisasi itu tadi. Nah, cuma mungkin kita nasib kita belum sebagai pilot projectnya, percontohannya. Tapi mudah-mudahan itu bukan target kita Pak Kudus. Walaupun kita bukan menjadi sebuah percontohan, tapi kita akan berbuat, kita akan tunjukkan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, bahwasanya revitalisasi yang dituju oleh Menteri Agama kita sudah lakukan. Walaupun memang secara sempurna belum, tapi kita menuju ke arah sana Pak Kudus. Dan ini butuh seperti Pak Kudus dengan kawan-kawan, digitalisasi menjadi sesuatu yang sangat penting. Artinya tidak ada lagi pegawai KUA yang tidak bisa mengoperasikan komputer dan digital yang ada Pak Kudus. Ini tantangan kita ke depan Pak Kudus. Mudah-mudahan program-program revitalisasi yang menurut pemikiran saya sudah kita lakukan, tinggal penyempurnaan itu, mudah-mudahan ke depan harapan kita bisa menjadi pandangan orang sama kita, sehingga kekurangan itu kita benahi. Dan mudah-mudahan walaupun kita jauh di pelosok Pak Kudus, di kampung jauh, menjauh dari pusat, kita jauh dari sana, mudah-mudahan ibarat mutiara Pak Kudus, walaupun dia terendam di dalam lumpur yang sangat dalam, tapi mudah-mudahan kita Bunga Raya tetap dicari orang. Itu harapan kita Pak Kudus. Terima kasih. Terima kasih Pak Buah pada pagi yang berbahagia ini, di sela-sela dengan kehidupan pelayanan masyarakat, tentunya dengan adanya instruksi Menteri Agama, tentunya kami yang berada di Bunga Raya, khususnya di Kabupaten Siak, mudah-mudahan apa yang dilakukan, apa yang diinstruksikan, kita sudah berbuat. Insya Allah tinggal meningkatkan apa yang tujuan dari revitalisasi tersebut. Demikian pemirsa sekalian, kami dari KUA Kecamatan Bunga Raya mengucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.